Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah mengasihi kita, karena itu kita saat ini mau untuk menyembah Dia dan memuliakan namanya. Karena itu kita bersama-sama membuka persekutuan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 2. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa di dalam persekutuan kami saat ini, kami bersama-sama, sekalipun di tempat kami masing-masing, tetapi kasih Tuhan melingkupi kehidupan kami. Dan dengan penuh syukur dan sukacita, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh diri kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu teristimewa pada saat ini. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, pertolongan-Mu melalui Roh Kudus akan memampukan kami di dalam mendengar dan menghayati firman-Mu, supaya dalam kehidupan kami senantiasa melakukannya dalam kebenaran-Mu. Inilah kami Tuhan yang datang bersyukur memuji Engkau, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini ambil dari Nehemia pasal 4 ayat 6 yang mengatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia apabila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan apa yang disampaikan bagi kita, yaitu kesatuan hati umat dalam menghadapi tantangan. Seluruh kehidupan kita selalu menghadapi tantangan. Ketika kita berada pada sebuah tantangan, maka kita membutuhkan satu kekuatan yang mana dapat menyelesaikan tantangan itu. Tantangan dapat kita sikapi dalam kehidupan kita, bukan dengan satu cara, yaitu kehidupan yang dimana menunjukkan keegoisan diri, bukan pula memunculkan sikap-sikap yang justru dapat menimbulkan berbagai gesekan antara seorang dengan yang lain. Menghadapi tantangan membutuhkan ketenangan hati. Itulah yang tentu saja memampukan setiap orang untuk dapat melakukan apa yang sesungguhnya di dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana di dalam pembacaan kita ini, kita mau memahami bahwa Nehemia yang sesungguhnya di dalam pekerjaannya sebagai juru minuman bagi Baginda Artasasta, Raja Persia, ia tentu dengan pekerjaannya ini sudah berada pada satu rasa aman bahwa dengan pekerjaan ini dia ada di lingkup kerajaan yang bisa memberikan kenyamanan bagi dirinya. Namun sebagaimana bahwa orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem pada masa itu, mereka harus membangun tembok Yerusalem. Tentu saja ini di dalam membangun tembok itu ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Seperti yang tercatat bahwa mereka mendapat tantangan hebat dari Sanbalat dan Tobia.
Mereka ini pemimpin yang ditempatkan di wilayah Samaria oleh kerajaan Persia. Mereka juga memberikan hasutan-hasutan kepada orang-orang yang di sekitar mereka, yaitu baik orang Asdod dan orang-orang Samaria, untuk menggagalkan upaya pemulihan kembali kota yang sudah lama hancur itu. Bagaimana sikap Nehemia menghadapi tantangan ini? Nehemia menanggapi ujar kemarahan dan kebencian masyarakat yang saat itu dihadapi dengan tetap mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Ia selalu mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga mengatur kesiapan umat secara terperinci. Ia mengajak semua umat Israel turut serta mengikuti pola yang diberikan oleh Nehemia untuk mereka membangun tembok Yerusalem. Sebab itu, maka disinilah kita temukan bagaimana Nehemia memimpin akan pembangunan tembok Yerusalem itu dengan karakter diri, yaitu mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian ketika kita memahami apa yang tertulis di dalam bacaan kita, Nehemia mengupayakan untuk supaya semua umat Israel itu tetap mengerjakan segala tugas mereka di dalam mendirikan, merenovasi atau memperbaiki tembok Yerusalem yang sudah hancur, rusak oleh karena serangan Babel pada saat itu. Tentu saja karena berbagai hambatan, maka umat Israel ini mengalami suatu keadaan diri, yakni mereka tidak semangat dan juga mereka tidak percaya diri karena banyak tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Karena itu, maka upaya yang dilakukan oleh Nehemia, yakni mengembalikan semangat dan kepercayaan umat Israel kepada Allah. Kalau mereka hanya melihat diri mereka dan kondisi hidup yang mereka alami, maka inilah yang tentu membuat mereka tidak mampu menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem.
Nehemia menunjukkan bagaimana respon yang bijaksana untuk menciptakan suatu atmosfer yang kuat supaya menyelesaikan proyek pembangunannya itu sebagaimana yang mereka sama-sama inginkan. Sebab itu yang dibutuhkan adalah kesatuan hati dan tekad bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pemimpin, Nehemia menggerakkan umat. Dia juga selalu menunjukkan bagaimana karakter diri yang senantiasa menunjukkan bahwa bukan karena manusia itu mampu bekerja, bukan karena manusia itu di mana mereka adalah seorang yang kuat untuk bekerja, atau bisa saja bahwa di dalam segala kelemahan mereka butuh kekuatan, dan kekuatan itu bukan datang dari manusia. Nehemia menyatakan kekuatan datang dari Tuhan. Karena itu maka menghadapi persoalan dan tantangan adalah senantiasa menyatakan diri di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan dengan setiap apapun yang mereka hendak kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka dari pembacaan kita ini jelas seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Maka itu yang dibutuhkan, bekerja dengan segenap hati. Artinya semua pihak yang diberikan tugas untuk bekerja menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem itu, mereka memiliki kesatuan hati di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian bagaimana di dalam kehidupan kita selaku gereja dan umat Tuhan? Bukankah tantangan demi tantangan juga senantiasa kita hadapi di dalam kita mengerjakan panggilan dan pengutusan gereja di tengah-tengah kehidupan manusia, kehidupan dan keberadaan dunia? Ada banyak hal yang kita hadapi di dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Sebagaimana kita percaya kepada Yesus Kristus, kita selalu juga diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan yang tentu saja ini bisa melunturkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Bisa saja juga
membuat kita undur dari setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan supaya pemberitaan Injil Yesus Kristus di dalam dunia ini tidak dapat dilakukan dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebab itu kita tentu saja senantiasa melihat di dalam diri kita bagaimana Yesus Kristus sudah menyelesaikan segala pekerjaan Allah bagi bumi ini, bagi dunia ini, dalam kehidupan kita manusia, yaitu Dia memberikan keselamatan. Dan Yesus sendiri menyelesaikan segala sesuatu untuk supaya kita juga mengalami kekuatan, kita juga mendapatkan kemampuan diri dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus untuk kita bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab kita, yakni menyatakan karya keselamatan Yesus Kristus bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada pengalaman-pengalaman yang di tengah-tengah kehidupan kita untuk menyatakan kebenaran, memberitakan Injil Yesus Kristus. Tapi kita sungguh diingatkan bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita beriman, kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita diajarkan untuk terus menyatakan kebaikan Yesus Kristus. Sikap merespon setiap tantangan kita adalah juga di mana kita memiliki karakter diri, yaitu bahwa kita senantiasa menunjukkan seluruh keberadaan kita dengan kehidupan bersama dengan orang lain adalah menyatakan bahwa Yesus mengasihi. Demikianlah juga kita mengasihi orang lain. Perbuatan-perbuatan kasih itulah yang senantiasa mau kita pancarkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita pun juga memiliki karakter kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam kita bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kondisi dan situasi kehidupan manusia ataupun juga alam semesta ini. Bagaimana kita harus mewujudkan lewat perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Kita dapat menolong orang lain, kita peduli kepada orang lain, kita dapat memberi apa yang kita miliki dan kita berbagi, supaya dengan demikian ketika setiap tantangan dan pergumulan kita tidak akan berada pada suatu keadaan baik diri kita sendiri ataupun juga keadaan di sekitar kita yang mempengaruhi diri kita, pikiran kita, hati, perasaan kita, untuk dimana kita tidak memiliki
empati hidup dengan orang lain. Kita harus bekerja bersama supaya ini juga menolong kita sebagai umat Tuhan. Kesatuan hati umat itu di dalam menghadapi tantangan ini juga dibutuhkan. Dan itulah kekuatan bagi kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja dan umat Tuhan. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan terus memampukan kita dalam kehidupan kita, kesatuan hati kita sebagai umat Tuhan di dalam menyikapi dan merespon setiap tantangan itu dengan penuh kasih kepada sesama manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 432. Kita lakukan baitnya yang kedua, 432, baitnya yang kedua. Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk segenap kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sehingga pada saat ini ya Bapa, kami juga percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu. Di dalamnya kami selaku gereja dan umat-Mu terus memiliki kesatuan hati di dalam menghadapi setiap tantangan. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Kami terus ada dalam kuasa dan anugerah Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karena itu Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa ya Bapa bagi keberadaan GPIB di dalam memberitakan firman-Mu. Kami juga percaya seluruh keberadaan jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada terus dapat melaksanakan dan menyelenggarakan apa yang menjadi perintah Yesus Kristus dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa GPIB akan juga selalu menyatakan kebenaran firman-Mu. Di bulan Pelkes pada saat ini kami serahkan ya Tuhan, biarlah seluruh keberadaan pos Pelkes dimanapun berada, mereka juga akan terus melakukan pelayanan dan kesaksian, dan di dalamnya kami semua ada dalam kesatuan hati untuk melaksanakan tugas panggilan gereja lewat pelayanan dan kesaksian ini. Kami saling menopang, kami saling memberikan motivasi, kami saling mendorong dalam kebaikan-kebaikan, dan juga semua perbuatan-perbuatan di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian
dengan berbagai kondisi dan situasi yang dihadapi, namun jemaat Tuhan akan semakin menyatukan hati dan pikiran untuk terus bersama-sama melakukan segala sesuatu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa kiranya juga dalam segenap keberadaan kehidupan kami warga jemaat GPB Getsemani Balikpapan, Tuhan berkati kami semua dengan kehidupan kami, keluarga kami. Kami yakin bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Di tengah-tengah kehidupan keluarga dengan berbagai tantangan, kami juga selalu dipersekutukan dalam kehidupan keluarga yang tetap sehati. Kami selalu ada dalam hidup yang rukun, hidup yang taat, dan hidup yang setia untuk terus membangun dan menata keluarga yang tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga-keluarga dengan keberadaan mereka dalam pekerjaan. Tuhan juga memberkati, biarlah segala sesuatu dapat mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Dan itu semua boleh membawa keberadaan keluarga terus menyampaikan segala kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan lewat setiap perbuatan dan perkataan bagi orang-orang yang ada di sekitar jemaat. Kami berdoa juga Tuhan dalam keberadaan setiap jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan juga melawat mereka, Tuhan memperhatikan mereka dan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan, Engkau memenuhi segala sesuatunya. Di dalam sakit yang mereka alami, kami percaya juga bahwa mereka selalu berserah diri dan mengandalkan Tuhan, mengikuti semua proses kesembuhan di dalam kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka dan juga bahwa mereka pun akan ada di tengah-tengah keluarga dengan penuh syukur dan hidup mereka terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ini, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya tangan kasih Tuhan terus selalu menyatakan segala anugerah Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Karena itu kami serahkan pemerintah kami, biarlah mereka semua boleh bekerja dalam tuntunan Tuhan, terutama hanya takut kepada Tuhan. Khususnya ya Bapa, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami juga serahkan kepadamu supaya segala suatu tindakan-tindakan, pikiran dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, semuanya adalah untuk memberikan rasa damai dan sejahtera, dan segala sesuatunya boleh diikuti oleh masyarakat dengan baik, supaya pandemi COVID-19 ini benar-benar hilang dari keberadaan masyarakat Indonesia. Bahkan kami juga percaya Tuhan angkat dari keberadaan seluruh bangsa-bangsa yang juga masih terus mengalami pandemi COVID-19 ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami kepadamu, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan menolong kami di tengah-tengah setiap aktivitas kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dan sekaligus kita menutup ibadah ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti 120, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah dapat memberi persembahan, dan apa yang kami kumpulkan itu semua karunia yang daripada Tuhan, dan kami mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Karena itu terimalah persembahan kami Tuhan, dan kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi kehidupan sesama kami di mana kami berada. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.